Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menu di core banking sistem bank atau di Salam BRIS, sistem aplikasi laboratorium, yaitu kita akan membahas mengenai administrasi pembiayaan. Seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa administrasi pembiayaan dan operasional pembiayaan merupakan bagian yang di mana mereka akan melakukan proses pengerjaan SOP-nya gitu ya, atau pekerjaannya dimulai pada saat pembiayaan tersebut sudah diputuskan. Jadi ketika pembiayaan sudah diputuskan oleh komite pembiayaan, baru mulai administrasi pembiayaan dan operasional pembiayaan mempersiapkan untuk beberapa proses. Nah, proses yang akan kita bahas hari ini adalah proses dari administrasi pembiayaan, yaitu mengenai pembuatan atau pembentukan jaminan, kemudian pembentukan fasilitas dan pembiayaan ya. Kita coba, maka username atau user yang akan digunakan adalah menggunakan user ADMP atau administrasi pembiayaan dan login. Nah, nanti ada beberapa menu di sini, menu CIF. Seperti biasa kita bisa mencari CIF dari nasabah di sini. Kemudian jaminan, ada pembukaan jaminan dan inquiry jaminan. Kemudian ada fasilitas dan ada pembiayaan, gitu ya. Kita akan mulai dulu dengan pembentukan jaminan. Jaminan yang seperti kita tahu, mungkin bisa dibaca di materi sebelumnya, bahwa setiap pembiayaan biasanya diiringi dengan jaminan yang diserahkan kepada bank. Nah, salah satu tugas administrasi adalah selain menginput jaminan, ada juga bagian administrasi yang bertugas untuk menilai jaminan ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penginputan jaminan. Jadi, jaminan yang diserahkan ke bank itu harus terregister atau tersimpan atau tersave datanya di dalam core banking system. Itu untuk memudahkan bagi staff lain mungkin ya, atau marketing yang bisa melihat data dari jaminan nasabah. Kita coba, yang pertama yang harus kita siapkan adalah CIF dari nasabah pembiayaan tersebut. Jadi ya, pembiayaan yang sudah diputuskan. Ini kebetulan di cabang kita kemarin baru mencoba 2 CIF, mungkin bisa dipilih salah satu. Ini CIF-nya jangan lupa ya, yang dilihat. Kemudian kita mulai menginput jaminan. Pertama, pembukaan jaminan. Mengapa jaminan ini harus didaftarkan duluan gitu ya, dibandingkan dengan menginput data pembiayaan? Karena nanti di data pembiayaan itu akan ada data jaminannya apa gitu ya. Biasanya berupa nomor jaminan gitu ya, nomor sistem jaminan. Jadi jaminan diinput dulu, nanti kita akan mendapatkan data atau menyimpan data jaminan tersebut. Kita mulai masukkan nomor CIF-nya. Kita pilih CIF dengan nama nasabah Gilang Permana. Kemudian kita mulai input jaminannya. Di sini ada pilihannya, jaminannya berupa apa. Jadi semua data yang diinput di sistem ini, sistem jaminan, itu sesuai dengan data yang diberikan oleh misalnya marketing ya. Jadi marketing atau komite pembiayaan sudah memutuskan, bisa dilihat kembali di materi sebelumnya, ada surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan. Nah, biasanya di situ sudah tertulis dengan jelas jaminannya apa. Mungkin sebagai contoh, rumah tinggal atau tanah dan bangunan dengan SHM nomor sekian, luasnya sekian gitu ya, tipe jaminannya apa, nilai jaminannya berapa. Nah, itu kita menginput sesuai yang ada di data tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal memindahkan data tersebut yang ada di kertas atau di surat keputusan, pindahkan ke sistem ini. Oke, sebagai contoh kode jaminannya adalah kita bisa pilih di sini ini bills collateral atau biasanya ini tagihan gitu ya. Jadi ada beberapa pembiayaan yang bisa dijadikan jaminan. Mungkin nanti akan dibahas di materi mata kuliah manajemen pembiayaan lebih detail lagi. Ini ada cash collateral berupa uang kas mungkin dijadikan jaminan, cash deposit, kemudian komersial real estate, content customer portfolio, fixed asset, dan lain-lain. Ini barang bergerak, barang tidak bergerak, persediaan juga bisa dijadikan jaminan gitu ya. Kemudian surat berharga.
Mungkin kita coba di sini fixed asset. Tipe jaminannya apa? Ini pilihannya ada satu, jenisnya apa? Nah, mungkin fixed asset bisa direview lagi di materi pengantar akuntansi yang termasuk dalam fixed asset itu apa saja. Kemudian ini ada jenis agunan, kita pilih yang menjadi agunannya apa. Ya, banyak pilihannya karena memang jaminan itu bermacam-macam. Kita pilih mungkin yang paling familiar biasanya yang dijadikan agunan adalah ini, tanah dan rumah tinggal mungkin ya. Oke, kita pilih aset berwujud tanah dan rumah tinggal. Keterangannya apa? Mungkin yang bisa kita input di sini kita coba saja ya. Kita coba ini agunan pembiayaan mungkin ya. Kita sebutin dulu ya, kita coba. Cabangnya, kemudian mata uang, negara. Nah, nilai taksasi bank. Nilai taksasi itu adalah nilai yang nilai dari agunan tersebut. Agunan ini adalah tanah dan rumah tinggal, maka nih bank punya nilai taksasinya. Nilai taksasi itu nilai perkiraan nilai dari agunan tersebut. Katakan nilai taksasi bank menaksir nilai rumah tersebut, katakan 1 miliar. Nah, nilai pasar wajar itu biasanya nilai pasar atau nilai yang saat ini ada di pasaran dengan rumah tinggal sebesar itu, mungkin tanah itu biasanya berapa. Bisa lebih tinggi mungkin kalau nilai pasar, karena biasanya nilai taksasi ini adalah nilai amannya bank tersebut menilai gitu ya. Jadi katakan real nilai pasarnya ada di 1,5, mungkin taksasi banknya dia input 1 miliar karena kan kita belum mengcover resiko gitu ya. Kemudian ada beberapa nilai taksasi memang dibuat di bawah nilai pasar gitu ya. Itu ada kebijakannya sendiri. Katakan nilai pasarnya 1 miliar 200 juta. Nah, untuk nilai likuidasi biasanya hanya dari 80% dari nilai taksasi bank gitu ya. Nilai likuidasi itu bisa mungkin kita sebut pada saat dijual dengan cepat, nah itu nilainya berapa ya. Nanti mungkin bisa kita review lagi ya untuk di materi agunan di manajemen pembiayaan. Katakan nilai likuidasinya adalah 800 juta ya. Kemudian agunan ini harus diikat gitu ya. Silakan dibaca di materi sebelumnya, ada pengikatan agunan. Jadi agunan yang diserahkan kepada bank itu wajib diikat secara notaril gitu ya. Karena posisinya yang menjadi agunan di sini adalah tanah dan rumah tinggal, mungkin SHM-nya harus diikat secara notaril gitu ya, supaya di sertifikatannya pun terlihat bahwa jika terjadi sesuatu ini kita bisa mengeksekusi agunan tersebut gitu ya. Pengikatan agunan biasanya lebih besar dari nilai pembiayaan. Biasanya katakan nilai pembiayaan 1 miliar, agunannya biasanya diikat mungkin 125% atau lebih dari itu, karena 1 miliar itu merupakan hanya nilai pokok pembiayaannya. Misalkan jika ditambah margin itu lebih besar lagi. Nah, katakan pembiayaan sebesar 1 miliar, kita ikat agunannya sebesar 1 miliar 250 juta. Fungsinya apa? Nilai pengikatan agunan. Nah, ini jika gitu ya, jika terjadi sesuatu, macet dan lain sebagainya, kita bisa mengklaim gitu ya. Kan misalnya macet, kemudian dijual akhirnya tanah dan bangunannya, kita bisa mengklaim senilai 1.250.000. Ini yang diikat secara notaril atau secara hukum atau secara legal sebesar 1.250.000. Artinya kita bisa mengklaim sebesar 1.250.000 dari hasil misalnya penjualan tanah dan rumah tinggal yang akan dibayarkan kepada bank, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini otomatis. Nah, nilai NJOP bisa di-input sesuai dengan di PBB ya, ada data pajak bumi dan bangunan, pasti biasanya terinput juga di data analisaan marketing, analisis, itu nanti kita tinggal input saja gitu.